Halo semua, kembali lagi bersama aku Isti sebagai moderator berlayar pada malam hari ini. Nah, seru banget nih berlayar pada malam hari ini. Kita akan mengangkat tema tentang foto-foto. Siapa nih di sini yang suka banget foto-foto? Kita tunggu narasumber kita ya. Wah, halo Kak. Narasumber kita udah join nih. Tunggu ya, kita undang. Hari ini kita bakal ngomongin tentang foto-foto, yang suka foto-foto, yang suka hunting foto. Kita bakalan bahas di sini bareng-bareng sama narasumber kita. Udah join nih. Kita tunggu ya, lagi loading. Halo Kak. Halo Kak. Wah, kayaknya jaringannya lagi ini nih. Halo Kak. Halo? Suara suara Kakak nggak kedengeran nih. Ya aku. Iya, suara Kakak nggak kedengeran nih. Halo, suaraku terdengar? Halo Kak. Halo? Ini udah belum? Oh iya, ini udah. Ini baru banget nih Kak. Tadi nggak kedengeran suaranya. Oh iya, berarti nggak usah pakai headset berarti Oke, ya? oke, oke. Halo, halo Iya, Kak. Terdengar suaraku? tadi ngetes pakai headset. Oke. Jelas gak suaraku Kak? Maaf. Kedengeran, Oke. kedengeran, kedengeran kok. Oke, nah pada malam hari ini nih aku buka dulu nih ya Kak. Iya, Pada malam hari ini nih kita bakalan seru iya, banget. Pokoknya untuk teman-teman yang suka hunting foto, foto-foto, terus yang suka jalan-jalan cari angle ataupun cari pemandangan, kita bakalan bahas untuk pada malam hari ini. Nah, karena kebetulan banget nih pada malam hari ini narasumber kita adalah Karehan Arya Wicaksono. Nah, Karehan ini merupakan fotografer nih. Yang kepo boleh langsung dicek nih di stalking aja nih Instagram Karehan. Di situ banyak banget foto-fotonya, hasil jepretan dari Karehan. Nah, mungkin itu pembukaan dari aku kali ya Kak. Nah, kira-kira Karehan kabarnya gimana nih Kak? iya baik-baik aja kok, sehat-sehat aja kok. Iya. Wih, Ini Isti gimana? halo. Sehat-sehat aja kan? Iya, kabarku sehat-sehat aja. Kita belum kenalan juga nih. Eh, Perkenalkan nama aku Iya, Isti. Aku di sini moderator kita pada malam hari ini. Wah, wah ternyata sudah banyak teman-teman yang join nih. Nah, untuk yang join, terus katanya iya, syukur alhamdulillah ya. katanya ada ini nih dari Kariza. Wah, pas banget fotografi. Kita bakalan bahas tentang fotografi nih di berlayar pada sesi ini dengan judul cerita di balik lensa. Nah, kira-kira nih Kak, penasaran nih untuk dunia fotografi ini awalnya gimana sih Kak? Kok bisa terjun ke dunia fotografi? Ya, kenalin Oh, dulu aja boleh, kali ya, boleh. gimana karirnya di foto Boleh, boleh, ini. boleh. Ya, ya saya menggeluti di bidang foto nih udah mau jalan 3 tahun ya, Ti, ya. Udah mau jalan 3 tahun. Karena sebelumnya tuh nggak ada minat sama sekali soal foto. Karena nggak ada minat sama sekali, awalnya itu jadi musisi ya, jadi gitaris gitulah. Nggak tahu kenapa jadi banting setir, jadi tukang foto jadinya. Karena ngelihat banyak apa ya, banyak kesempatan sih di dunia foto nih. Untuk saat ini apalagi didukung sama medsos yang ya yang cukup mendukung lah buat share-share video atau share-share foto gitu. Ini udah mau jalan 3 tahun dengan apa ya, mungkin spesialisnya di potret ya, potret fotografi gitu, lebih ke model ya gitu sih. Wah, ternyata emang udah cukup lama nih ya Kak, udah sampai 3 tahun nih katanya mau jalan 3 tahun. Terus ada ini nih dari komentar-komentar nih dari teman-teman kita yang udah join katanya mau belajar fotografi aku. Terus ada juga nih dari kami katanya mau jadi Waduh, modelnya lagi. Wah, ternyata model-modelnya Kak Ray pada datang nih, pada nonton. pada nonton ya, iseng aja. Wah, bakalan kita bahas terus nih. Nah, terus juga tadi Kare itu sempat bilang pernah jadi musisi. Terus juga aku sempat stalking dari IG-nya Kare itu pernah jualan pomade juga ya, Kak. Kok bisa sih, Kak? Motivasinya tuh apa sih dari Iya, dulu itu? sempat sempat usaha lah ya, nyoba usaha karena sorry ya kalau berisik ya, ada motor-motoran. Iya, kalau karena gini ya, mandang kalau kayaknya anak ekonomi kalau nggak full, nggak dagang gitu, nggak full deh kayaknya gitu. Jadi nyoba aja nyicip dagang-dagang, ya
ngerti lah cara manajemen perdagangan gitu, ngerti lah sedikit dapat ilmunya lah gitu. Cuman nggak rezekinya di situ, jadi harus cari lain. Ya alhamdulillahnya di foto ini rezekinya. Gitu. Wah, ternyata kayak gitu ya. Jadi jiwa bisnisnya ada juga nih tadi katanya sampai jualan-jualan terus juga nyobain gitu ya Kak. Nah, terus motivasinya Kalau dulu jual barang. Kalau dulu jual barang, sekarang jual diri lah ya, jual jasa. Wah, bisa gitu Kak. Cocok nih, cocok. Berarti walaupun udah nggak jual barang tapi masih jual jasa, pasti sih Kak jual jasa. Iya, tetap lah. Nah, terus juga motivasinya apa sih Kak? Kok bisa memilih fotografi? Kenapa nggak yang lain gitu Kak? Motivasi pertama sih dari guru saya Siti. Jadi ada namanya Slutfir ya. Siti Lutfi Rahman itu teman SD, teman SMP gitu ya. Nah, pas zaman semester 2 gitu ya. Kayaknya saya nonton fotonya dia gitu. Kok keren ya bisa moto tuh. Awalnya tuh belum ada minat, cuman dia ngasih tahu kalau foto tuh kayaknya keren gitu. Bisa ngejelasin lu bakal kenal banyak orang gitu katanya. Wah, pas banget dengan emang sukanya ketemu orang baru kan, jadi nyobalah icip di situ. Selain itu ada lagi orang yang mempengaruhi motivasi saya itu ada namanya Mas Ranar Pradipto. Dia profesional ya, fotografer profesional tapi ke landscape. Nah, dia itu aslinya tuh lulusan teknik ya kalau nggak salah ya, teknik sipil gitu. Tapi dia nekat buat ngejual sarjananya, terus ninggalin ilmunya gitu, terus langsung ke foto aja. Dan fotonya tuh udah dibeli sama Garuda Indonesia, majalah-majalah Forbes gitu-gitu. Ih, keren deh. Makanya itu, jadi kita tuh jangan linear terus lah kerja gitu, tapi ada yang bisa di tempat lain tuh bisa rezeki buat kita gitu. Itu sih motivasi saya dua orang itu. Ternyata untuk Kare sendiri udah ada ininya nih, acuannya siapa sih yang diidolain gitu sampai akhirnya terjun beneran ya Kak. Nah, ada salah satunya ya itu. Nah, juga untuk teman-teman nih yang udah join, jika ada pertanyaan nih di dalam hati kayak Kare gimana sih foto tuh yang bagus atau pertanyaan yang lain, bisa banget langsung ditanyain di kolom komentar atau di question box. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih dari aku. Nah, kalau untuk dari Kare sendiri, setiap foto atau jepretan yang diambil itu ada nggak sih nilai yang ingin disampaikan Kak? Maunya sih ya, kalau tiap kali saya foto tuh kepingin foto saya tuh bisa kelihatan bagus gitu ya. Karena untuk saat ini kan saya nggak bisa dibilang profesional juga kan ya. Saya tuh masuknya mungkin di mid level kali ya, belum pro banget lah gitu. Saya nggak mau ngatain diri saya tuh buat pro banget gitu. Tapi biar orang lain aja nilai hasil saya gimana gitu maunya. Jadi kepingin tuh setiap hasil foto saya kelihatan bagus aja gitu. Misalkan oke lah model saya maaf ya kurang menarik gitu misalkan. Tapi saya akan ngubah di foto saya tuh bisa bagus lah gitu minimal. Itu sih yang pengen ngebangun, karena dari foto itu kan bisa karakter ya. Oh itu fotonya si Ray, oh itu fotonya A, fotonya si B, itu bakal ketahuan tiap kali fotonya, walaupun dengan settingan yang sama tapi nanti pasti hasilnya beda. Wah, ternyata gitu. Foto juga ada karakternya nih Kak, baru tahu juga nih Kak, foto ternyata ada karakternya. Pasti ya. Nah, terus tadi sempat disinggung nih, kalau misalnya modelnya mungkin agak gimana. Nah, untuk model yang pemalu nih, untuk Kare sendiri gimana sih cara ngarahinnya Kak? Mungkin ada nih nemu model tapi agak-agak pemalu atau masih kaku, itu gimana tuh Kak? Iya pasti kalau masuk terjun ke potret fotografi terutama pasti berurusan dengan model, dengan produk mungkin ya. Tapi memang yang paling susah itu ngedirect asli, karena setiap model itu kadang nggak sesuai sama apa yang kita mau gitu. Misalkan ngadep ke kanan aja, ternyata dia sisinya sisi kiri kan, bisa aja gitu. Ya, cara bikin nyamannya pertama harus banyak referensi sih. Asli harus banyak referensi. Kita jangan cuman pede dengan hasil kita yang udah-udah, tapi kita harus baca atau nonton sama hasil yang lain lah gitu. Atau minta pendapat dari teman. Tanya aja gitu, misalkan ke teman, foto saya bagus kan nih hari ini gitu.
tanya. Tapi ya kalau untuk jiwa-jiwa yang baper ya siap-siap aja. Karena kadang komentar orang tuh lebih pedes gitu loh. Itu harus gimana caranya kita dari komentar itu bisa ngebalikin jadi motivasi kita sendiri sih gitu. Wah, ternyata untuk ngarahin model juga ada cara-caranya juga ya Kak. Jadi enggak setiap model tuh pasti beda-beda gitu Pasti ya ada Kak. caranya. Nah, terus ada pertanyaan nih dari Betul Kak banget. Matsima. Katanya, Kare gimana cara biar model foto kita nyaman pas kita fotoin? Nah, gimana tuh Kak? Aduh, ini pertanyaan langsung ke dapur banget ya. Wah, Itu rahasia dapur banget itu sebenarnya. Ini sih apa gampangnya sih gini nih. Kalau saya tuh biasanya ngebagi ada tahapannya. Mungkin saya bagiin level-level aja ya. Di level pertama tuh biasanya saya itu buat nyari kenyamanan itu biasanya ngasih sesuatu, misal kayak permen gitu misalnya. Itu kan hal kecil banget ya. Tapi ternyata selama saya pakai tahapan itu, saya misalkan ngasih permen gitu buat awalan pembuka gitu. Itu ternyata naikin mood sih. Bener. Sampai akhir sesi foto tuh naik banget moodnya. Padahal permen doang ya. Itu kayak gimana? Kayak kita ngehargain sih. Balik lagi ke kuncinya tuh, kalau mau potret foto, kita harus bisa nyoba ngehargain model dulu. Kalau model itu udah ngehargain kita, pasti mau sampai apa ya, mau besok foto lagi itu nggak bakal bosan gitu. Nah, gimana caranya kita bisa ngehargain modelnya dulu gitu. Kuncinya di situ. Entah kita mempleasure dia dengan cara ya mungkin ngasih atau misalkan dengan joke-joke kecil atau apalah terserah gitu. Itu yang pertama sih. Pokoknya nge-pleasure gimana caranya kita ngasih service lebih terhadap model kita biar betah dulu. Karena kita kan jual nama ya. Takutnya dipandang dia, duh ini mah gak asik lah gitu. Itu bakal kecap terus sampai akhir gitu. Bakal, ini mah sama dia gak asik lah gitu. Itu. Nah dulu saya pernah waktu itu dapat orderan 5 orang ya, atau 7 orang gitu, 7 orang foto. Foto ini sih, foto produk gitu. Nah, ternyata sebelumnya tuh dia pernah foto-foto juga bertujuh, tapi sama bapak-bapak gitu. wah gimana tuh Kak? Nah, menurut mereka sama bapak-bapak itu kaku banget, bilangnya gitu, kaku banget lah gitu, nggak bisa jok-jok. Nah, pas giliran mereka foto sama saya, nah ini nih seru nih gitu buat anak mudaan gitu. Jadi balik lagi ke gimana caranya kita nge-pleasure tiap orang gitu. Karena kan model nggak selamanya muda kan, bisa jadi ada yang lebih tua dari kita, ada yang lebih mungkin anak-anak mungkin bisa gitu. Ya jam terbang juga sih pastinya. Jam terbang juga pastinya gitu. Terus jangan sungkan buat ketemu orang baru, itu dilarang banget sih buat kita ya. Kita harus ketemu orang baru dengan karakter baru, gimana umurnya juga beda-beda, itu harus terjun langsung. Wah, Gitu. ternyata emang ada tahapan-tahapannya ya Kak tadi dari dibilang dari awalnya itu dari kita ngasih permen gitu, ngasih hal sedikit atau ngasih sesuatu, mereka tuh jadi kayak wah ternyata fotografernya baik nih, jadi naikin mood lagi gitu ya Kak. Ya. Wah, ternyata seperti itu. Ya itu ngehargain sih kuncinya. Give your respect aja ke model gitu. Boleh nih Kak. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Iis Lana. Nah, katanya, saya mau tanya Kak, apakah vibrasi dari tangan kita masing-masing bisa berpengaruh terhadap hasil foto? Gimana tuh Kak? Vibrasi itu yang kayak gimana tuh Kak? Gimana? Sorry. Halo? Nih, saya mau Gimana? tanya, Sorry. apakah vibrasi halo. dari tangan kita masing-masing bisa mempengaruhi hasil foto? Oke. Soal vibrasi itu kan berarti ke settingan ya, ke settingan kamera kita sendiri. Nah, di dalam dunia foto itu ada namanya segitiga exposure. Segitiga exposure itu ada 3. Yang pertama ada aturan ISO, aturan shutter, sama aturan diafragma. Nah, kalau kita nge-shake atau kita gampang gemeter lah gitu ya, tremor gitu, namanya kan tremor ya kalau gemeter itu. Itu berarti kita main di shutternya. Kita harus shutter lebih tinggi gitu, harus lebih cepat buat nangkep ini. Kayak misalkan kayak foto-foto bola gitu loh, foto bola, foto MotoGP gitu ya, olahraga gitu, itu pasti dia main shutter cepat. Karena lensa itu nggak lensa dekat, lensa jauh kan. Motor lewat nih cepet nih, berarti harus ngetangkep gambar tuh harus lebih cepat gitu. Jadi main di shutter aja buat Iin Kelana ya, main di shutter speednya. Ya.
Jangan di ISO-nya. Kalau ISO-nya nanti gambarnya bakal noise. Jadi main di shutter aja. Shutter speed. Oh, ternyata untuk kamera juga itu ada beda-bedanya gitu ya, Kak. Pengaturannya tuh juga beda-beda gitu. Oh jelas. Beda merek, beda karakteristik juga, Ti. Wah, jadi nambah ilmu baru nih, Kak. Dari aku yang nggak tahu Iya. apa-apa nih, kayak, aduh kamera apa sih, tinggal cetrek-cetrek, ternyata harus tahu juga gitu ya, Kak. Nah, lanjut nih, Kak. Udah mulai menghargai kamera ya Oke, sekarang. oke, siap, Kak. Nah, ada pertanyaan juga nih dari Kak Febri Angelo. Nih katanya, Kak Rai jadi fotografer, hobi karena passion, apa karena senang bisa kerja sama bareng-bareng cewek cantik? Gimana tuh, Kak? Wah, wah, Kak Febri nih. Gimana ya? Gini, Ti, sepanjang saya menggeluti hal ini ya gitu ya. Saya kan ketemu orang-orang baru lagi terus ya terutama ya. Mereka tuh bakal lebih suka menggeluti dunia fotografi itu sesuai awalannya ilmunya apa. Misalkan kayak saya gitu ya. Sorry ya, ada yang dagang. Oh, Iya kan? Saya itu diawalin ya, dikasih ilmu itu potret ya, terutama model, terutama itu. Ketika mau nyoba landscape atau foto pemandangan itu nggak bisa, sampai sekarang jujur aja, landscape tuh nggak bisa. Saya lebih suka apa ya, ada model di foto saya itu, lebih suka interestnya dapet. Nah, kalau misalkan itu hobi atau gimana ya termasuk hobi ya, karena awalan belajarnya dari potret otomatis pasti model terus yang dicari gitu. Beda sama kalau misalkan mungkin siapa tadi yang nanya Febri, Kak Febri. Febri Angelo itu belajar landscape ya, misalkan belajar foto gunung atau foto pemandangan itu pasti bakal lebih suka di pemandangan gitu ketimbang lebih foto potret. Jadi balik lagi tergantung awalannya apa belajarnya. Biasanya orang bakal lebih suka sama yang awalan belajarnya gitu ketimbang harus nyoba icip baru lagi memakan waktu masalahnya untuk ngedalamin satu ilmu dan satu apa ya picture style gitu itu lama banget. Ini mau jalan 3 tahun aja masih ada yang komen ya foto lu biasa ajahan gitu. Udah ya oke, nggak masalah. Berarti kan harus banyak belajar lagi gitu kan gitu. Wah, ternyata untuk satu style aja katanya bisa lama gitu. Oh, berarti itu beda ya, Kak, untuk foto potret sama landscape dan foto ada model dan tanpa model tuh emang berbeda gitu ya, Kak? Betul. Betul banget. Paling susah itu foto makanan, Ti. Kenapa tuh, Kak? Boleh cerita nggak Itu tuh, paling Kak? susah asli. Karena kita harus ngubah foto makanan. Makanan itu kan benda mati ya. Benda mati, tapi kita harus bikin dia tuh hidup gitu. Dan bisa kayak kemakan. Nah, itu yang paling susah. Foto makanan sampai sekarang saya belum bisa dapat hal itu karena harus main lighting, harus main shadow juga. Jadi gimana caranya si makanan tuh bisa menarik perhatian pembeli itu yang agak sulit. Nah, beda lagi kalau makanan itu dipegang sama model, itu gampang. Oh, berarti emang beda-beda gitu ya, Kak? Kalau makanan sendiri aku nggak bisa, masih belum bisa. Wah, kita doakan ya teman-teman agar Kak Ray semakin luas nih apa sih trik-triknya dan model-modelnya dengan passion-passionnya gitu. Nah, terus dari Kak Daman. Ya, sukses bareng-bareng lah, kita sukses bareng-bareng. Amin. Dari Ya, sukses ada bareng-bareng. komentar nih dari Kak Daman katanya, wah luar biasa emang Kak Ray. Wah. Halo Kak. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Halo Aldi. Terima kasih, Bang izin tanya, dalam foto potret, Abang sendiri lebih suka terkonsep atau langsung gas aja di tempat? Nah, gimana tuh Kak? Oke. Terkait foto konsep ya. Kemarin itu ada guru saya di analog, asik guru ya. Bilangnya adalah abang-abangan di. Saya juga kan main kamera analog ya, Tia. Main kamera analog. Ada namanya Goewanto kalau di IG itu. Dia tuh bilang gini, foto lu tuh udah kebiasa gitu loh kan gitu. Udah banyak orang yang mirip-mirip foto kayak lu gitu. Coba deh main konsep coba gitu. Nah, aku langsung bilang aja, konsep tuh kayak gimana bang? Itu kan nggak pernah sama sekali sih. Aku nggak pernah icip foto konsep. Ternyata banyak banget sih asli. Jadi aku lebih suka ngutamain kalau lebih suka tuh apa ya, auranya si model aja gitu. Lebih ngincer auranya dia gitu. Misalkan kan kebanyakan lebih suka foto outdoor ya. Itu kan nunjukin banget gitu kan.
kena cahaya langsung matahari, oh berarti si modelnya cakep banget gitu loh kena cahaya gitu. Nah sedangkan kalau konsep itu bisa jadi nggak ada cahayanya gitu, di dalam ruangan gelap gitu. Nanti kita harus coba kombinasi cahaya-cahaya sendiri, aduh ribet deh. Jadi saya lebih suka outdoor langsung aja apa adanya, gitu. Lebih suka natural sih. Oh ternyata emang Ya, emang gitu sih. tipe-tipe fotografer juga beda-beda ya Kak. Ada yang suka yang terkonsep, ada. Banyak banget ya, bener-bener. Biasanya orang luar tuh yang, waduh konsepnya keren-keren, ada yang pakai petasan lah, ada yang pakai lampu jalan lah, wah macam-macam deh. Sebenarnya gaya-gaya apa ya? Picture Asia tuh nggak ke situ sebenarnya arahnya. Arahnya tuh lebih apa ya? Misalkan pakai dress gitu, modelnya anggun gitu. Nah itu Asia banget gitu. Kalau bule tuh lebih suka apa ya, di jalan, mungkin di taman. Kelihatan bedanya kok kalau teman-teman mau mendalemin foto, baca-baca referensi, misalkan Amerika sama Thailand misalkan gitu, itu beda banget. Gaya apa foto di pasaran tuh beda banget. Wah, ternyata nambah ilmu nih. Ternyata tuh untuk foto aja tuh banyak modelnya, banyak stylenya, terus banyak metodenya. Jadi nggak asal jepret terus jadi gitu, nggak kayak gitu ya Kak. Iya betul. Nah, tadi juga Kak Are tuh Apalagi kalau belajar di ini ya, kalau belajar analog gitu, wah itu satu frame berharga banget ya asli. gimana Kalau belajar Kak? Kok kamera bisa analog. berharga bangetnya tuh gimana tuh? Jadi kalau kamera analog itu kan berdasarkan film ya, jumlah filmnya. Nah, biasanya film di pasaran tuh ada 36 frame, berarti 36 gambar. Dalam 36 gambar tuh kita harus mikir gitu, apa aja yang harus difoto 36 gambar, karena jangan sampai kita, ya foto itu kebuang, foto itu nggak ada artinya, itu jangan sampai kayak gitu. Semakin menghargai lah kalau analog dibandingkan digital, kan kalau digital ada delete ya. Kalau di analog kan nggak ada delete. Nah, terus juga nih Kak, ada nggak sih Ada Kak tombol delete. untuk tips-tips untuk memilih kamera atau tergantung dari kitanya sukanya apa gitu Kak? Apalagi tadi Kak Kare juga mendalami analog kan? Itu gimana? Ya. Oh, kalau buat pemula sih ya. Kalau buat pemula tuh mungkin bisa di Canon, bisa di 4 digit 1300, 1200 mungkin bisa. Atau di Nikon juga bisa 1200. D berapa sih? D2000-an. Ya, segitulah. Kalau Nikon nggak terlalu, tapi aku makanya Canon dari dulu. Lebih enak di skin tone, itu lebih enak. Wah, ternyata kayak gitu nih. Jadi Sebenarnya banyak banget sih mereknya. Ada Fujifilm, sekarang ada Fujifilm, ada apa lagi tuh? Pentax masih ada nggak sih? Ada kayaknya. Tapi paling banyak kan Canon sama Nikon kan yang paling di pasaran tuh. ternyata kayak gitu. Nah, pas banget nih ada pertanyaan dari Kak Iin lagi nih, katanya tim Canon atau tim Nikon nih Kak, dan karakteristik masing-masing apa? Wah, gimana tuh Kak? Oke. Saya tim Canon dari awal. Kenapa tuh Kak? Dari awal masih pakai prosumer juga masih Canon. Kenapa ya? Karena hasilnya lebih natural sih menurut aku ya. Temanku nih, guruku lah ya gitu. Guruku aja yang darinya Nikon pindah ke Canon juga. Variasi lensanya lebih banyak juga sih gitu. Lebih apa ya? Murah di kantong juga untuk Canon. Kalau Nikon itu enaknya lensa Nikon itu dari zaman analog sampai sekarang masih bisa dipakai. Itu enaknya Nikon. Tapi kalau Canon nggak bisa, beda apa ya, adapternya itu beda. Jadi untuk yang misalkan bapaknya dulu suka foto, mungkin tim Nikon mungkin yang lebih enak. Kalau untuk anak-anak sekarang, Canon udah cukup sih, udah cukup banget Canon. Oh, berarti tim Canon banget nih ya Kak dari awal. Tim Canon Nah, banget. terus ada komentar juga nih. Siapa tahu Canon mau endorse kan? Siapa tahu Canon mau Oh, endorse. boleh nih Kak sekalian endorse, siapa tahu ada gitu ya Kak nanti. Nah, ada komentar juga nih dari Kak Vindi, katanya I love you narasumber. Wah. Ya, makasih. Nah, terus juga katanya dari Kak Halo Aldi, sayang duit bang kalau gak ada hasil kalau analog. Wah, ternyata kayak gitu ya Kak kalau pakai analog. Itu dia benar. Dulu punya analog itu PNS ya. PNS itu point and shoot sih. Jadi mainan plastik gitu loh, kayak kamera plastik gitu. Yang kadang hasilnya tuh nebak-nebak. Kadang bagus, kadang enggak, kadang garis-garis, kadang macam-macam deh. Jadi kalau mungkin
keluarganya dulu punya kamera ya mungkin point and shoot itu mungkin ya kebanyakan, karena untuk SLR kebilang cukup mahal waktu itu kan, jadi kebanyakan orang pasti punyanya point and shoot. Ya itu kalau di hasil nyucinya kebakar gak ada hasil gambar sama sekali, waduh itu sayang sih asli, sayang banget. Wah, ternyata Ngerasain lah. kamera juga kayak gitu ya, Kak. Apa sih, emang tiap kamera ada sisi-sisinya tersendiri gitu ya, Kak? Ada masing-masingnya sendiri ya. Nah, terus juga dari Kak ini nih, dari Kak gue apa nih? Oh ya, bentar. Gue Wanto, Bang mau nanya dong, wah apa nih Kak? Boleh banget nih, kita tunggu ya pertanyaannya. Nah, lanjut nih Kak. Dari Kak Ain, untuk kemarin jepret pakai analog hasilnya Mayan. Wah, berarti udah ada skill-skillnya nih Kak. Nah, mungkin Bagus ya, karena gini apa untuk anak-anak sekarang gitu ya udah mulai main analog lagi nih gitu, nggak tahu kenapa orang-orang pada mulai suka analog gitu, padahal filter IG juga udah ada analog gitu kan. Kenapa kita harus beli SLR segala macam buat apa gitu. Tapi dari situ kebanyakan apa ya, otomatis player analog ya ngerasain kalau emang paling enak pakai kamera asli ketimbang pakai HP itu. Aduh, sensasinya beda asli. Seru sih, harus wajib sih kalau teman-teman emang mau main nyoba analog ya, balik lagi ke zaman 80-an 90-an, wajib main analog. Walaupun nanti dompetnya jadi kering ya. Analog ternyata mahal ya Kak? Karena biayanya cukup mahal banget. Mahal, nyuci film aja bisa ya 100 ribu sendiri saving, beli filmnya 100 ribu sendiri saving ya. Belajar manage duit lah. Wah, ternyata kayak gitu. Wah, teman-teman nih yang mau ke kamera analog nih harus menyiapkan dompet nih kayaknya nih. Harus banget. Kalau cuma iseng-iseng ya bisa sebulan sekali fotonya. Kalau cuma iseng-iseng, kalau udah punya penghasilan sendiri terusin aja udah tiap hari foto nggak masalah deh. Nah, aku mau nanya lagi nih, lanjut lagi nih. Nah, untuk menghasilkan foto yang bagus tuh, itu tuh ada triknya nggak sih Kak? Misalnya angle-nya harus dari apa? Harus dari atas Kak? Terus atau apa latarnya itu kayak gimana? Itu ada triknya sendiri gitu nggak sih Kak? Pastinya ada sih, ada triknya masing-masing ya. Tapi kembali lagi pengalaman itu adalah guru terbaik kan. Jadi saya pun ngelihat dari foto pertama tuh, aduh, dan ketawa. Kenapa tuh Kak? Dulu nih foto apa sih? Kayak, ya ampun, dulu tuh kayak asal jepret yang penting ada gitu. Tapi karena udah tahu dalamnya gimana, settingannya gimana, semakin mendalami ilmu ini ya, satu foto tuh berharga banget gitu ya, harus diukur, harus setting dulu tiap kali kondisi gitu. Tapi yang terpenting itu kan kalau foto tuh kan menangkap cahaya ya. Jadi yang harus kita lihat tuh cahayanya, kuncinya di cahayanya. Kalau gelap tuh kan kita nggak bisa foto apa-apa kan. Jadi semua tuh tergantung cahayanya. Mau di luar, mau di dalam ruangan, itu semua harus kita setting cahayanya dulu, baru bisa foto kita. Gitu. Wah, tips baru nih teman-teman. Jadi kalau mau foto kita harus pasti ini ada cahaya apa enggak nih? Iya nggak tuh Kak? Iya, pasti lah. Nah, pasti untuk dong. menghasilkan foto nih Kak, biasanya tuh bagian apa sih Kak yang bikin lama? Mungkin mengarahkannya, tadi kan sempat bilang mengarahkan. Nah, selain mengarahkan modelnya tuh ada nggak sih bagian-bagian yang aduh lama banget nih nggak kelar-kelar gitu, mungkin editnya atau mungkin mencari modelnya atau yang lainnya gitu Kak. Oke. Kalau untuk pertama kali memang yang cari model yang pas sesuai konsep itu yang susah. Itu susah. Misalkan kita mau konsep di hutan nih gitu, belum tentu ada model yang mau di hutan gitu kan. Belum tentu tuh, kita harus nawarin dulu, hari ini kita mau ke hutan nih, mau nggak? Ada yang nolak, ada yang iya, oke. Misalkan ada yang iya, tapi giliran kita coba ngidein outfit dia nggak masuk, itu ada juga, nanti nyari lagi yang baru. Itu untuk masalah pertama tuh di situ. Misalkan udah clear, udah sampai di lapangan, udah sampai di hutan misalkan gitu. Nah, kondisi hutannya gimana nih? Habis hujan kah? Apa gimana? Aduh, becek-becek kan, itu juga ngaruh. Jadi gimana ya, sebelum foto tuh kalau bisa kita udah survei dulu tempatnya.
oh misalkan di mana ya, di Kebun Raya, misalkan Kebun Raya Bogor. Oh, ada taman Meksiko, itu kaktusnya gede-gede semua. Nah, itu berarti kan sekarang nih estetiknya kaktus ya kan. Nah, kita bisa foto di situ gitu. Jadi kita harus survei dulu semua gitu. Misalkan ada danau presiden tuh yang di dekat Kebun Raya juga, bisa foto di situ juga. Jadi kalau bisa sepenuhnya ya 90% lah tempat itu udah kita baca dulu. Apa kondisinya, rame apa enggak gitu kan. Karena tiap wisata tuh kan pasti rame ya tuh ya. Banyak, kalau di kita bilangnya banyak sampahnya gitu. Banyak bocornya. Nah, itu emang urusannya ngedit, tapi kalau bisa dari awal foto itu udah bagus. Nah, itu lebih bagus. Wah, ternyata untuk mencari tempat dan mencari gimana sih caranya juga itu banyak banget gitu ya, Kak. Apa yang harus diperhatiin, terus juga Banyak banget tahapannya. yang ditangkap di frame-nya itu kayak gimana, itu juga harus diperhatiin ya, Kak. Nah, terus tadi sempat bahas model nih, Kak. Iya. Gimana sih, Kak, cara untuk ngajak modelnya kok itu kayak mau diajak, terus cara nariknya tuh gimana sih, Kak? Apa, Kak, foto bareng yuk, masa kayak gitu, Kak? Itu gimana tuh, Kak? Iya, ini bener rahasia dapur banget ini ya. Boleh sedikit enggak, Kak, cerita? Enggak sih, apa dulu juga guru saya ngajarin sih. Ini sekedar kasih tahu Oh, boleh, kulitnya aja boleh, lah ya. boleh. Boleh lah ya. Dulu juga awalnya gitu, Ti. Saya tuh dulu awalnya dilepas banget sama guru saya. Coba Anda nyari sendiri deh model gitu. Cari aja. Cari sendiri dulu apakah mereka minat apa enggak gitu. Apakah mereka minat apa enggak sih sama ajakan sendiri gitu. Nah, alhamdulillahnya pada nerima. Jadi kuncinya tuh ya cuman tunjukin aja gitu, nawarin diri sendiri kalau saya mau nyari eksperimen nih, foto nih, mau nggak Anda jadi model lagi? Terus terang aja gitu, terus terang aja. Oh, saya mau nambahin portofolio nih, ada yang kurang, mau nggak kamu jadi modelnya gitu. Gitu aja, jangan bertele-tele lah kalau minta tolong tuh, langsung aja ngomong. Kalau misalkan bisa ya hayu, kalau enggak ya ya sudah. Oh, yang penting tuh Gitu aja. jujur ya, Kak, bilang aja gitu. Apa sih mau ngapain sih gitu Jujur ya? aja. Wah, berarti untuk teman-teman nih Iya, yang tapi kan sekarang, iya, maaf, Kak. iya kan sekarang tuh banyak banyak banget ya yang berkedok minta gitu, tapi ujung-ujungnya hal negatif gitu. Nah, itu yang membuat buruk dunia foto sih buat sekarang. Ya, buat temen-temen yang baru mau masuk dunia potret lah, jangan sampai kita apa ya, mencemari dunia foto ini dengan cara kayak gitu gitu. Karena menurut saya itu nggak bagus gitu. Baik di awal tapi buruk di akhir, itu ya sama aja ngejelekin diri kita dan teman-teman seprofesi gitu. Kalau bisa yang baik-baik aja, yang benar-benar aja, cari karya yang bagus, jangan sampai hal negatif lah di dunia foto. Gitu. Wah, amin, amin. Jadi sebagai sesama satu profesi, fotografer juga harus saling menjaga nama baik ya, Kak. Jadi kita sebagai fotografer Betul. ada ini nih harus ada etikanya atau ada apa yang harus dijaga gitu ya, Kak. Karena dampaknya banyak banget, pasti kedampaknya itu nggak cuma satu orang, pasti ke yang lain gitu. Oh, ternyata emang kita juga harus menjaga nama baik. Terus juga untuk teman-teman yang lain kan, jadi kita profesi fotografer kan gak sendiri nih ya, Kak. Jadi kita juga harus menghargai yang lain juga dan menjaga nama baik. Nah, selain itu nih, Kak, untuk tantangannya itu apa sih, Kak, sebagai fotografer, tantangan yang Kak rasain? Tantangan ya. Mungkin cerita di awal karir dulu ya, asik karir. Ini sih apa yang paling susah tuh jual nama, asli jual nama tuh paling susah. Bener, paling susah, saya akuin. Pasti teman-teman kalau yang misalkan baru masuk dunia foto pasti ngerasain namanya susah jual nama. Karena sama aja kita kayak ngelamar kerjaan gitu. Kalau ngelamar ya kita ngasih CV kan sama aja, kita juga mau nggak difotoin, ini hasil foto saya. Itu banyak ya nolak, pasti ngerasain itu hal yang susah banget namanya buat awal-awal ya, biar orang tahu kalau kita bisa foto. Jual nama itu paling susah. Itu pasti sampai sekarang pasti permasalahan utama tuh jual nama.
Oh, berarti emang tantangannya tuh, Karena pemainnya tuh nggak cuman kita kan gitu, banyak banget yang foto juga, banyak banget juga yang hasilnya bagus-bagus. Jadi gimana caranya kita bisa menarik perhatian si pembelinya itu yang agak sulit sampai sekarang pasti. Ya dibutuhkanlah apa ya, hasil-hasil yang bagus mungkin buat minat mereka ngambil. Misalkan ada foto produk, ya tunjukin aja foto produk yang kita punya. Siapa tahu mereka minat buat foto kita, tag deh jobnya. Wah, ternyata juga emang kalau untuk menjadi fotografer juga harus eh, memperlihatkan hasil yang udah kita punya gitu ya, Kak. Jadi ini loh hasilnya, ini loh kayak gitu. Harus Kayak gitu. Wah, jadi harus banget, minimal tiap kali satu sesi foto tuh ada stok fotonya beberapa gitu buat nanti beneran dijual gitu ada. Toh sekarang banyak banget web yang bisa ngejual foto kok gitu dengan apa satuannya dolar ya. Jadi lumayan untung di kita kalau misalkan emang mau, nanti bisa dijual di situ. Jadi orang bisa beli premium karya kita gitu. Lebih lebih menguntungkan gitu. wah, Kalau di Indonesia ada namanya aplikasi apa ya, dibayarin atau apa gitu. Itu bisa kita tinggal tunjukin karya, nanti si pembeli itu mau apa, misalkan mau ngasih kopi lah apa terserah, mau berupa duit, mau berupa apa, itu bisa ada aplikasinya kayak gitu. wah, ternyata juga aplikasi membantu juga nih ya, Kak. Jadi selain kita menjual atau Betul menawarkan ke banget. orang pribadi, bisa lewat aplikasi juga gitu ya, Kak. Betul. Sekarang udah banyak berubah sih, jadi lebih untung banget kalau bermain di media gitu. Nah, untuk Kak Ray sendiri nih Kak, mau nanya juga nih Kak. Nah, kalau misalnya fotonya itu ternyata pas udah satu sesi foto, itu tuh ternyata hasilnya nggak ada yang sesuai nih, atau kayak nggak serak. Itu tuh foto ulang lagi, atau kayak gimana sih Kak? Atau mainin di bagian editingnya gitu Kak? Pernah ini sampai sekarang saya ngeselin banget ya waktu itu ya. Waktu itu ada job soal foto produk gitu, foto produk baju gitu. Nah, saya coba itu pakai filter baru. Saya coba lah di sesi foto itu kan, lumayan buat ngetes itu. Dan hasilnya sampai akhir ngeblur sih. Jadi ada bayang-bayang gitu loh. Semuanya asli itu udah deal, uang udah turun ya. Maksudnya job itu udah selesai, pokoknya udah selesai. Tiba-tiba dikomplain kok fotonya ngeblur semua. Langsung saya cek kan, beneran masa ngeblur sih? Saya cek bener dari 1 sampai berapa, seratusan ngeblur semua. Nah itu sih, jadi gimana ya, kalau bisa semua disetting dulu semua. Kalaupun emang ada alat baru, kita harus ngertiin dulu ini fungsinya buat apa. Kalau misalkan ada apa barang baru ya gitu, mau dites, mending dicoba dulu di rumah atau di mana aja ya, dicoba dulu biar tahu hasilnya. Karena nggak mungkin kita kalau udah kontrak gitu, kalau udah kontrak itu nggak mungkin kita foto ulang tuh, nggak mungkin, asli nggak mungkin. Kecuali kalau emang dia emang batal, diundur aja kak gitu, misalkan oh ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah di lapangan, wah kalau buat foto ulang jangan sampai, pokoknya jangan sampai ngecewain klien, jangan sampai. Oh, berarti emang persiapan juga penting ya, Kak, dari awal milih tempat, milih Betul, model dan kameranya terlebih kamera nih, Kak. Karena kamera tuh ibarat senjata kita nih ya, Kak, buat perang nih. betul banget, betul banget, betul betul. Wah, berarti Iya, emang tapi jangan minder ya kalau misalkan punya, jangan minder kalau teman-teman punya kamera yang ya kamera cemen lah gitu, hitungannya kamera kelas bawah banget, itu jangan minder, asli jangan minder. Saya pun dari kelas bawah juga gitu mulai berproses lah gitu pelan-pelan. Jadi jangan berharap kalau hasil itu bakal bagus, enggak, pelan-pelan aja, belajar pelan-pelan, pasti nanti juga bakal mengarah yang bagus kok. wah, jadi untuk teman-teman nih pokoknya jangan merasa aduh kameraku kayak gini nih masih kayak di bawah teman-teman yang lain, itu malah jangan minder ya, Kak. Nah, kalau untuk dari Kari sendiri ada Jangan. nggak sih tips and triknya buat kita yang pemula ingin mencoba dunia fotografi tapi benar-benar belum ada basic, itu tuh apa sih Kak yang harus diperluin? Oke, oke. Saya juga autodidak ya, bisa dikatakan autodidak. Jadi from zero to hero aja gitu. Cuman dikasih tahu, oh shutter speed itu ini,
diafragma tuh ini, ISO tuh ini. Nah, ya teman saya ini yang jadi guru saya ini ya udah dilepas aja itu, udah belajar sendiri aja gitu. Dan itu ilmu cuman berapa ya, cuman 3 harian gitu dikasih tahunya. Si besoknya itu ada klien wisuda dan ya bisa ya mau gimana lagi ya karena ilmunya baru segitu. Tapi karena udah belajar ya, udah belajar referensi segala macam, jadi kita harus emang tahu dulu kamera kita sendiri. Tahu dulu kamera kita sendiri sampai bener-bener apa ya, apal gitu loh hasilnya. Oh, di tempat ini pasti bakal kayak gini gitu. Saya dulu di kamera lama saya itu sampai kayak gitu, jadi ngerasa kalau oh misalkan main di shutter speed segini pasti bakal hasilnya tuh segini tuh masih bisa dulu karena udah nempel, itu udah menjiwai lah gitu di kameranya. Oh, wah ternyata kayak gitu. Halo Kak. Oh iya. Halo, halo. Iya suaranya. Iya, iya, iya. Ini ada baru kirain tadi. Halo halo. Ya, halo. Nah, ternyata untuk pemula juga Iya kita belajar sambil learning by doing aja gitu ya, Kak. Jadi kita betul. belajar diarahin, tapi sambil kita latihan-latihan terus juga nanti lama-lama bakalan nempel gitu ya. Eh, belajarnya bisa sama adik, sama saudara, jadiin model karena nggak mungkin kan kita coba ke orang nawarin itu pasti nggak bakal ada yang mau juga. Jadi lebih ke saudara, mungkin ke orang tua, coba dong Pak foto gitu bisa, atau misalkan ada tetangga yang ada lagi acara foto bisa. Jadi apa ya, sekeliling kita dulu aja gitu. Dulu pertama kali tuh temen juga, aku pertama kali model tuh temen anak manajemen ya. Pertama kali ya aku ngomong dulu ya mohon maaf kalau hasilnya memang nggak muasin gitu karena emang buat pertama kali foto model kan gitu. Makin kesini ya udah mulai ngerti, oh ternyata kalau settingan segini harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi memang harus turun ke lapangan banget sih kalau buat mau masuk terjun fotografer. Wah, untuk teman-teman nih yang ingin berminat, yuk cobain gitu dari apa teman-teman sekitarnya dulu, mungkin temennya, yuk difotoin atau dari saudaranya dulu kayak gitu ya Kak jadinya. Nah, terus nih Kak, kalau iya kenapa Kak? Nah, iya betul betul banget. Oke, oke, oke. Nah, terus nih Kak, untuk memilih tempat yang pas itu tuh ada triknya juga nggak sih Kak? Mungkin kalau untuk di tempat wisata yang tadi tempat Kak Re bilang tuh mungkin banyak wisatawannya, terus mungkin jadi hasilnya itu kurang baik atau di backgroundnya itu mungkin ada yang nongol-nongol atau yang lewat-lewat. Itu tuh mencari tempat yang baik tuh gimana sih Kak? Yang pertama kalau bisa, kalaupun emang mau wisata ya, kalau bisa di hari kerja ya, kalau bisa di hari kerja karena kan pasti sepi ya, karena pasti sepi. Terus ya kalau bisa yang wisatanya yang wisata banyak spot ya terutama, karena menghabiskan waktu di wisata tuh pasti perlu banyak foto juga, nggak mungkin cuma satu tempat itu kan, minimal 5-8 foto tempat itu pasti harus dicari gitu. um, untuk misalkan nih, kalau misalkan wisata yang basah-basah gitu ya hati-hati juga bawa kameranya, karena beberapa kamera kan ada yang nggak tahan air juga, licin juga, hati-hati ya. Sama lebih ini sih, lebih kondisinya sama biaya juga sih. Banyak pungli kan, wisata-wisata situ kan banyak pungli, nah itu harus disiapin juga budget yang nggak terduga di sana, siapin juga. Jadi nggak cuman apa ya, nggak cuman prepare alat tapi semua apa finansial kita juga harus dikuatin dulu kalau misalkan emang mau di wisata gitu. Nah misalnya bawa model ke tempat wisata ya kalau bisa kita nge-pleasure dia gitu, kita yang ngebayarin tiketnya segala macam gitu, karena kan ya kita yang ngajakin gitu. Wah, Beda sama kalau yang proyek, kalau proyek kerjaan mungkin ya kita tinggal masuk aja, orang apa ada kontraknya kan gitu, jadi enak. wah ternyata emang Gitu emang sih. beda ya Kak. Jadi untuk yang emang project sama foto tapi di tempat wisata itu tuh juga emang beda gitu ya Kak. Dari Betul. persiapannya, terus juga apa aja sih yang harus dikuatin atau yang disiapin. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak.
Nah, kalau pemula, dari Kak Ya. ini katanya, kalau pemula pakai HP dulu boleh gak Bang? Atau mending minjem kamera? Gimana tuh Kak untuk pemula? Yang belum punya kamera nih kayaknya. Jadi waktu pertama kali foto wedding ya, wedding fotografi itu saya sampai nyewa kamera sih, asli. Wah, Karena gimana tuh Kak? gimana ya, ngerti kualitas kamera sendiri, ngerti ya kan, paham betul hasilnya gimana. Nah sedangkan ini foto apa ya, foto wedding yang nggak mungkin terulang lagi gitu, jadi lebih baik saya nyewa kan. Nah di situ emang gimana ya, manajemen uang tuh harus harus ini banget sih, harus kepake banget. Seberapa besar kita pengeluaran, seberapa besar kita penghasilannya, itu harus diukur banget. Jadi kalau kalau buat pemula, saya saranin sih mending beli ini deh, memory card aja deh, bener. Memory card nih, kamera bisa minjem mana-mana gitu. Jadi lebih enak memory card ketimbang beli kamera. Karena paling enak tuh kayaknya memory card deh gitu. Hasil jepretan bisa dibawa sendiri, bisa disimpan sendiri, ya kan? Untuk kamera bisa pinjem dulu dong. Lebih efektif sih, lebih efektif memory card. Kalaupun emang nggak bisa ya kamera HP lebih oke. Karena lebih fleksibel kan HP, bisa sekarang ada yang mode apa, mode pro sekarang ya, bisa setting shutter, bisa diafragma, udah canggih sekarang HP sekarang kok. Oh, berarti tergantung juga nih ya, Kak. Jadi kalau untuk yang kita mungkin skillnya udah ada, tapi belum punya kamera nih, kita yang penting ada kartu apa tadi kartu memori dulu ya, Kak. Jadi Kalau iya memory card memory ya, card dulu itu gitu. udah ngebantu banget. Itu udah Iya, aduh aku jadi ini nih, jadi ngebantu banget. jadi malu sendiri. Nah, selain itu juga kalau emang ternyata nggak dapat pinjaman, mungkin kalau untuk pribadi masih nggak apa-apa lah ya Kak, untuk pakai kamera handphone sendiri gitu. Yang masih Tapi bisa. mungkin kalau untuk yang proyekan, Bahkan dokumentasi dokumentasi HP itu perlu loh gitu. Terkadang perlu, misalkan untuk ya sekedar apa, update yang cepat gitu, itu perlu. Atau untuk membackup beberapa foto juga perlu banget kamera HP. Karena kan beberapa kamera tuh ada yang belum didukung WiFi, belum didukung Bluetooth. Jadi misalkan untuk ya sekarang kan harus sering update ya orang. Jadi memory card itu udah kepake banget mau di mana aja. Jadi sama HP juga udah kebantu banget kok sebenarnya. wah, jadi untuk teman-teman yang belum punya kamera tapi ingin mencoba, jangan khawatir gitu ya Kak. Yang penting ada niat dan mau Betul, belajar jangan gitu ya khawatir. Kak. Nah, Benar, nah benar selanjutnya nih, banget, benar banget. dari KDBR, Mas misalnya foto, kalau malam shutter speed-nya tinggi atau rendah, itu gimana tuh Kak? Iya, kalau foto tuh masuknya night ya, night fotografi kalau di foto tuh bilangnya. Nah, untuk settingan malam tuh memang unik-unik sih, Ti. Kalau misalkan memang mau apa, light trails itu kayak apa ya, yang garis-garis gitu loh. Yang di jalan ada garis merah, ada garis putih. Nah, itu biasanya shutter itu main di makin rendah, sepertiga puluh lah. Jadi 1/30 detik gitu-gitulah, bisa lebih bagus lebih lama. Misalkan 6 detik, 3 detik itu lebih bagus. Nanti apa, garis sisa cahayanya tuh halus gitu, lebih bagus. Tapi kompensasinya foto tuh bakal lebih terang. Nah, saya saranin pakai ND filter aja Mas, DBR. Nah, ya sorry ya, ada motor banyak nih, sorry. Ya, ada namanya filter ND filter. Itu biasanya ada 8 step. 8 stop. Ada yang 4 stop, 3 stop, 2 stop, sampai 8 stop. Nah, lebih bagusnya di 4 stop kalau nggak salah untuk night photography itu. Jadi foto itu bakal lebih gelap. Jadi si second itu bakal lebih lama. ND filter fungsinya untuk itu. Jadi kalau bisa beli ND filter yang universal aja, yang bisa sampai 8 stop. Wah, ternyata dapat tips baru juga nih dari Kare. Pakai kalau misal fotonya itu di malam tuh cocoknya kayak gimana, terus juga yang lebih baik tuh kayak gimana. Nah, terus juga nih Kare, kalau untuk Kare sendiri, foto atau fotografer itu menurut Kare apa sih makna dari fotografer atau foto itu tersendiri? Kalau menurut saya sih ya, fotografer itu penangkap momen ya. Sampai sekarang tuh pasti
foto tuh buat momen. Kalau untuk model itu kan untuk komersil ya, berarti untuk dijual. Tapi lebih utamanya tuh untuk menangkap momen, Siti. Kalau misalkan nggak ada fotografer nih ya, misalkan nih, turunnya gedung DPR tuh nggak ada yang foto gitu, ya kan? Pembangunan GBK nggak ada yang foto, pasti gitu. Jadi mungkin esensi dari fotografi itu ya menangkap momen, lebih ke situ. Dapat esensinya dari situ. Jadi setiap momen tuh pasti ada dokumentasinya dan harus pastinya harus dokumentasi untuk apa ya, menunjukkan kalau oh waktu itu saya pernah di sini, oh waktu itu saya pernah di sini, untuk nunjukin itu. Kalau nggak ada dokumentasi mungkin beberapa sejarah kita juga nggak akan tercatat mungkin. Wah, ternyata untuk menurut Kare sendiri nih fotografi itu penangkap momen. Jadi kalau misalnya nggak ada fotografi atau ini kita nggak tahu kejadian-kejadian apa sih yang sedang terjadi, terus Betul, di kenyataannya tuh kayak gimana sih? Mungkin betul, kalau untuk artikel itu bisa digambarkan ya, tapi untuk melihat kejadian aslinya kan butuh betul. visualnya juga gitu ya, Kak. Mm-mm. Nah, Orang lebih suka visual kan ketimbang audio aja gitu. Lebih suka ada gambarnya sekarang. Tapi lebih menarik lagi memang video di audio visual bersatu di situ kan. Itu lebih orang lebih apa ya, lebih merhatikan, lebih memperhatikan media. wah, ternyata emang eh, untuk orang-orang juga lebih sukanya itu audiovisual, terus juga ada visualisasinya. Jadi benar-benar apa sih yang terjadi itu tuh benar-benar kelihatan gitu ya, Kak. Nah, jadi penasaran nih, Kak. Kalau untuk Kare sendiri nih, goals kedepannya tuh apa sih? Uh, untuk di bidang Fotografi, foto iya, ya untuk di bidang terutama. fotografi. Mm, Goal saya sih maunya foto saya tuh bisa masuk majalah sih. Entah itu majalah mode atau majalah model, pokoknya masuk sana gitu. Atau media apapun ya, kayak misalkan koran atau media online. Kepinginnya ke sana sih, Ti. Karena itu terinspirasi dari Mas Ranar ya. Dia aja bisa gitu. Dia aja bisa. Dia tuh setiap harinya ke arah kantor tuh dia foto jalanan gitu katanya. Dan salah satu fotonya tuh dibeli. Nah, dari situ kenapa nggak saya lakuin aja hal yang sama. Mungkin ya itu menjadi jalan saya nantinya gitu. Mungkin di majalah sih, terutama di majalah sih. Itu aku pengen banget masuk ke ranah sih. Wah, kita doakan ya teman-teman agar apa yang diinginkan oleh Kare tercapai dan foto-fotonya itu bisa masuk ke majalah atau koran atau media Amin. lainnya. Dan jadi Amin. semakin banyak yang melihat karya Kare gitu ya, Kak. Amin. Iya. Amin. Amin ya. Amin. Nah, terus juga nih Kak, kalau aku juga mau nanya lagi nih Kak, kalau misalnya untuk Kare sendiri, awalnya itu eh, bidang fotografi atau itu tuh kayak kecemplung gitu atau gimana sih? Apalagi kan tadi katanya dari temen terus kepo terus itu tuh gimana gimana lagi sih Kak? Dari kepo itu langsung langsung Iya, nyobain benar. atau gimana sih? Enggak, awalnya emang harus kecemplung sih ya, bisa bisa dikatain kecemplung ya. Gimana tuh Kak? Bisa dikatain kecemplung. Tapi karena ini sih, ngelihat kalau bermedia sekarang tuh kan gampang banget ya, gitu ya. Terus karya itu bakal gampang ditunjukin. Jadi dulu kan emang musisi ya, saya musisi, ngejual apa ya, ngejual karya tuh susah. Kalau di musisi, bener. Kita harus coba ikut event sana sini, kita harus bener-bener orang tuh bisa tahu lagu kita gitu. Nah karena ngeliat itu susah dan tim band saya juga bubar, jadi ngambil kesempatan di sini. Oh kayaknya bagus nih IG kan sekarang. Dulu tuh saya nggak main IG loh, sumpah. Dari sampai semester 8 atau semester 7 lah gitu. Itu nggak main IG. Tapi ngelihat orang-orang kok pada betah ya di IG gitu, pada betah di media sosial tuh betah banget. Oh ternyata salah satunya ada foto. Nah disitulah saya mencari kesempatan, kayaknya jual foto di situ bakal bisa. Gitu. Wah. Dari situ langsung saya belajar, coba belajar dari teman saya, coba aja main IG gitu-gitu. Ya namanya orang katro ya, Ti ya. Nggak tahu IG sama sekali, bener-bener nggak tahu sama sekali soal IG awalnya. Terus dicoba diajarin, ini loh caranya gini 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 gini, ya sampai sekarang deh.
sampai bisa jual karya gitu. Wah, ternyata awalnya dari kecamplung, terus juga jadi belajar dari IG juga, terus juga melihat peluang ya Kak. Jadi karena ada peluang, jadi cobain aja Berbang gitu sih, ya Kak. Nah, karena kesempatan nggak bakal datang 2 kali kan gitu. Jadi kalau bisa emang ada chance-nya buat untung, ya kenapa nggak dicoba? wah, boleh boleh nih. Sama ini sih, selain dari kecemplung sama nekat. Hidup itu harus nekat dikit buat mewarnai hidup Wah, aja. siap, 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 boleh Kak. Tapi nekatnya harus nekat yang positif nih ya Kak. Betul, iya dong, harus. Udah harus ada perhitungan dikit gitu. Siap, 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 boleh. Nah, jadi kepo nih Kak, untuk karya sendiri tuh latihan untuk jadi menghasilkan yang bagus itu berapa lama sih Kak? Atau ada sesi latihannya dulu nih berapa lama, terus baru baru yang benar-benar hasilnya bagus itu tuh ada kelihatan gitu atau dihitungin gitu nggak sih Kak? Dulu aku awal-awal tuh seminggu pasti ada foto. Pasti ada foto model, pasti ada foto produk, apa aja. Nggak untung nggak apa-apa, yang penting kita praktek. Itu seminggu sekali dulu ya, dulu tuh awal-awal tuh seminggu sekali, sampai bener-bener badan capek, sampai di klimaksnya tuh seminggu bisa dapat 4. Wah, Itu capek bener-bener. 4 project, wah Bingung keren, karena keren. konsep udah jalan di, iya, konsep itu udah jalan di foto kedua kan, wah 3 sama 4-nya masa sama gitu, bingung juga. Makanya kalau bisa udah di manage tuh dari misalkan minggu pertama, oh foto pemandangan, oke. Minggu kedua, oh foto produk, oke. Biar ini aja sih, ngelatih kepekaan aja, ngelatih insting. Kalau oh di tempat ini pakai ini ya, pakai settingan ini, di indoor pakai settingan ini. Gitu. Wah, ternyata latihannya juga emang harus praktek ya Kak. Jadi latihan tanpa praktek juga kalau cuma mainin kameranya aja juga kalau nggak ada hasilnya juga bingung gitu ya Kak. Betul banget. Nah, ternyata nih Kak, waktu kita nih nggak lama lagi nih Kak, seru banget nih udah ngobrol-ngobrol bareng Kare. Mungkin aku mau nanya lagi nih. Nah, kalau untuk Kare sendiri ada nggak sih Kak pesan-pesan untuk teman-teman itu tuh yang ingin menekuni bidang fotografi? Oh, Iya. pesan-pesannya ya, pesan-pesannya ya. Eh, ini sih tetap nekat, jangan lupa nekat lah pokoknya. Karena gini, nggak selamanya kita hidup itu bakal selalu safe line ya gitu ya, di batas aman terus gitu. Bosen, asli hidup di batas aman tuh bosen, harus coba apa ya baru gitu, yang bisa ngebreak kita jadi lebih bagus gitu. Makanya aku coba nekat aja ngambil foto tuh, dan ternyata wow, banyak kenalan, banyak relasi lagi, itu nggak yang kita tebak gitu. Jadi kalau bisa teman-teman yang masih muda-muda nih ya, ya berani nekat aja gitu, berani nekat, pede kalau bisa. Jangan belum mulai aja nggak pede gitu, udah pede aja dulu gitu. Entah ujungnya gimana, pede dulu. Kuncinya di pede dan nekat pokoknya. Wah, berarti ini nih dapat pesan nih dari Kari, pede dan nekat, cobain aja dulu gitu ya Kak. Pede dan nekat. Iya benar. Nah, Cobain aja dulu lah. nah mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Aku mau tanya nih Kak, enggak, bukan pertanyaan sih, ini kayak ada nggak sih Kak closing statement dari Kari untuk kita semua, terlebih untuk teman-teman yang baru mulai tapi masih ragu-ragu nih, mungkin masih nanti dulu deh, kayak mager cari modelnya, mager huntingnya, itu tuh ada closing statementnya nggak sih Kak? Eh, iya sih, pokoknya jangan coba untuk terus nyobain semua foto ya, terutama di bidang foto ya, jangan coba nggak nyobain satu-satu gitu. Jadi ya coba juga potret, coba juga landscape, karena itu ngebentuk apa ya, jati diri kita juga gitu. Apakah kita doyan landscape atau doyan potret, itu dari awal aja udah susah buat nentuin kita suka yang mana gitu. Jadi jangan lupa buat nyobain semuanya, semua style, semua dicobain. Nanti pasti bakal ketemu kok, bakal sukanya di bagian mana, apa enaknya di bagian mana, itu bakal ketemu sih. Oh, Terus jangan apa ya, jangan cepet-cepet
kalau dunia foto mah nggak menguntungkan gitu. Aduh, jangan deh gitu. Kalian masih start namanya juga ya. Itu harus harus bagus dulu lah gitu pokoknya. Kita bagusin diri dulu sendiri, baru kita coba apply ke orang. Oh ini foto saya mau nggak? Jangan ya cepat menyerah lah. Karena pasti di awal tuh cepet banget sih. Karena iri itu pasti kerasa banget. Dunia foto tuh irinya luar biasa. Teman punya kamera baru iri, teman punya lensa baru iri pasti. Karena berbentuk barang kan, jadi iri itu kerasa banget gitu. Jangan sampai kita kemakan sama iri kita sendiri gitu. Pede aja sama yang kita punya, kembali lagi nekat. Jangan lupa. Wah, siap-siap Kari. Pokoknya jangan iri dan nekat gitu ya Kak. Nah terus juga ada komentar nih. Iya, jangan Katanya, lupa nekat. "Uhuy, Babang Rere, wah keren keren keren." Nah seru banget sih kita udah ngobrol-ngobrol terus udah mau ngulik Kare ini dari suka dukanya. Tadi kita nggak bahas suka dukanya malah ya, tapi waktunya ternyata udah Aduh, suka dukanya pasti banyak sih. ya tapi kayak Pasti banyak waktu banget kita suka udah dukanya. mepet banget nih Kak. Tapi mungkin di sesi lain kalau kita undang lagi mau ya Kak berkenan datang lagi ya Kak. Ya, Wah. siap. Panggil-panggil aja. Siap. Nah, mungkin aku Iya. tutup sebentar. Sebelumnya, untuk teman-teman yang masih hadir, masih nontonin berlayar kita bersama Kare, terima kasih banyak. Dan teruntuk Kare, terima kasih banyak yang udah mau luangin waktunya, berbagi pengalamannya, ilmunya, tips and Sama-sama. triknya tadi udah dikasih tahu banyak banget pilihnya itu kamera apa jenisnya, terus gimana sih cara modelnya itu gimana. Itu tuh udah banyak banget. Untuk Kare, pokoknya terima kasih banyak sudah bersedia menjadi narasumber kami. Terima kasih juga buat Dididik.com ya. Terima kasih udah nyediain tempat buat bagi-bagi ilmu. Ya, kita yang sangat berterima kasih. Mungkin Kasih Isti juga. aku, Isti, sebagai moderator pada malam hari ini, jika ada kata-kataku yang salah, aku mohon maaf. Untuk Kare, untuk teman-teman, jika ada yang kurang berkenan atau apa, aku minta maaf. Sebelumnya, sukses selalu untuk kita dan sehat selalu Kare. Sukses selalu ya Kare. Sehat juga Ya, selalu selamat ya. istirahat. Jaga kesehatan terus. Amin. Ya, Ya, dadah. siap. Aku matiin ya. Terima Terima kasih, kasih. Kak. Selamat malam dan selamat istirahat. Ya, siap.